Ya, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali dalam video-video pembelajaran matematika. Kali ini Bapak buat video di kelas 7, khususnya matematika ya. Materi yang akan kita bahas adalah himpunan kosong dan himpunan semesta. Kita tahu himpunan itu adalah suatu kumpulan, jadi harus bisa dikumpul, harus bisa dihimpun, dan yang dihimpun itu harus ada. Kalau tidak ada maka disebut sebagai himpunan kosong, gitu ya. Itu kira-kira gambaran umumnya. Dan kalau himpunan semesta itu menyangkut semua. Oke, nah kita mulai dari himpunan kosong. Ini juga bisa dibuka di buku paketnya di halaman 126. Silakan dibuka ya. Himpunan kosong, kita mulai dari himpunan kosong. Namanya himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota, anggotanya nggak ada. Oke, nah perhatikan ilustrasi berikut. Akan kita buat beberapa ilustrasi yang mempermudah pengertian himpunan kosong seperti apa. Misalkan suatu himpunan yang disebut himpunan A, misalkan himpunannya adalah himpunan bilangan genap. Nah, himpunan bilangan genap kita tahu mulai bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu misalkan himpunan A. Himpunan lain misalnya himpunan B, anggotanya adalah bilangan genap yang ganjil. Adakah bilangan genap yang ganjil? Tentu saja tidak ada ya. Jadi himpunan B karena tidak ada anggotanya bilangan genap yang ganjil, maka himpunan B disebut himpunan kosong. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Himpunan yang tidak mempunyai anggota maka disebutlah himpunan kosong karena tidak ada anggotanya yang merupakan bilangan ganjil, karena semuanya genap. Banyak contoh-contoh himpunan kosong yang bisa kita buat ya, yaitu yang mana anggotanya tidak bisa disebutkan atau tidak ada. Oke, himpunan lain misalnya kita buat himpunan C, himpunan bilangan prima genap. Ada tidak bilangan prima yang merupakan bilangan genap? Nah, mungkin ada yang bilang nggak ada, ada yang bilang ada. Nah, jawabannya adalah ada. Bilangan prima genap satu-satunya bilangan 2. Apakah himpunan C himpunan kosong? Bukan. Kalau himpunan B, iya himpunan kosong karena bilangan ganjil nggak ada yang benar. Kalau himpunan C bukan himpunan kosong karena anggotanya ada, yaitu bilangan 2. Satu-satunya bilangan genap yang merupakan bilangan prima hanya bilangan 2. Oke. Nah, jadi C adalah bukan himpunan kosong. Oke. Nah, itu sekedar pengertian gampangnya dari himpunan kosong ya. Yang kedua adalah himpunan semesta. Yang namanya semesta menyangkut semua anggota, jadi menyangkut semua anggota dan semua himpunan yang ada ya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut akan kita buat. Misalkan suatu A, suatu himpunan anggotanya Auni, Sipa, Widasari. Ini adalah perempuan atau wanita, yang sebagian dari wanita yang ada di kelas 7C. Bapak ambil sebagai sampel 7C dulu ya, supaya gampang langsung orangnya ada gitu. Nah, dan misalkan himpunan lain, katakanlah himpunan B, yang anggotanya Alprio, Damar, dan Andriasa. Ini laki-laki, sebagian dari laki-laki yang ada di kelas itu juga, di kelas 7C. Itu A dan B. Nah, kita ambil himpunan lain, kita buat himpunan lain misalnya C.
C adalah himpunan semua siswa yang ada di kelas 7C. Berarti himpunan A dan himpunan B ada di kelas 7C, karena memang Auni, Syifa, Widasari, Alprio, Dama, dan Abiansa ada di 7C. Oke, jadi himpunan C merupakan suatu himpunan semesta dari himpunan A dan himpunan B, karena anggota-anggota A dan B, mohon maaf ini suara banyak ini, suara burung dan suara motor ya, mohon maaf, ini kebetulan bapak punya burung piaraan ya. Kita lanjut. Kesimpulannya adalah C merupakan himpunan semesta dari A dan B. Jadi Auni semestanya adalah C atau himpunan siswa kelas 7C. Alprio pun sebagai laki-laki semestanya juga 7C. Tapi Alprio semestanya bukan 7D atau 7E. Karena memang tidak ada di kelas 7C, tidak ada di kelas 7D atau 7E maupun kelas yang lainnya. Jadi Auni semestanya adalah 7C. Terus Alfrio juga semestanya adalah 7C. Kemudian apakah kelas 7D semesta dari Auni? Tentu saja bukan, karena Auni tidak ada di kelas 7D. Auni adanya di kelas 7C. Jadi semesta Auni adalah 7C, bukan 7D, karena tidak ada di sana. Oke. Apakah SMP Negeri 3 semesta dari Auni? Kita ambil contoh Auni ya. Apakah siswa SMP Negeri 3 Bogor atau himpunan siswa SMP Negeri 3 Bogor merupakan semesta dari Auni? Jawabannya adalah iya, karena memang Auni ada di SMP Negeri 3 gitu ya. Tetapi SMP Negeri 4, 5, atau 6 bukan semesta dari Auni, karena Auni tidak ada di sana. Auni adanya di SMP Negeri 3, maka semestanya adalah SMP Negeri 3. Itu kira-kira ya. Nah, apakah siswa SMP Negeri 1 semesta dari Auni? Tentu saja bukan, karena Auni ada di SMP Negeri 3. Jadi SMP Negeri 1 bukan semesta dari Auni. Itu pengertian dari himpunan semesta ya. Jadi menyangkut semua himpunan. Itu pengertian himpunan semesta dan himpunan kosong. Nah, berikut ini beberapa himpunan tersebut akan kita gambarkan dalam suatu diagram yang disebut diagram Venn, karena dulunya ini yang menggagasnya adalah John Venn ya, maka disebut sebagai diagram Venn karena beliau yang menemukannya. Oke, kita akan perhatikan ilustrasi berikut ini seperti apa itu diagram Venn. Nah, diagram Venn biasanya digambarkan di dalam kotak persegi. Di dalam kotak persegi ya. Intinya di dalam kotak. Nah, persegi boleh, persegi panjang boleh. Nah, terus S kita sebut sebagai himpunan semesta. Ada yang tulis U boleh, tapi pada umumnya kita pakai S ya. S misalkan anggotanya kita buat bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Perhatikan anggota S ya. Kemudian himpunan lain kita ambil sebagai himpunan A, anggotanya kita ambil juga dari S. Nah, kita ambil 1, 2, 4, 5, 8, dan 9. Perhatikan anggotanya 1, 2, 3 nggak ada, 4, 5, 6, 7 nggak ada, 8, dan 9. Akan kita gambarkan di sini. Oke, himpunan S di pojok ya. Biasanya himpunan S yang menyangkut kotak, jadi kita gambar persis di dalam garis kotak. S boleh, U boleh. Oke. Kemudian
himpunan A dan himpunan lain. Kalau ada 2, kalau ada 3, kalau ada 4 dan seterusnya, kita gambarkan di dalam kotak karena anggotanya ada di dalam S. Oke. Himpunan lain kita gambarkan berupa bulatan-bulatan atau lingkaran-lingkaran. Kita sebut sebagai himpunan A, anggotanya 1, 2, kemudian 4, kemudian 5. Oke, 8 dan 9 nanti kita gambarkan karena menyangkut anggota lain. Nanti kita lihat ya. Satu lagi, kita buat 2 himpunan dulu sebagai anggota semesta dari S. Misalnya D, himpunan yang anggotanya 3, 6, 7, 8, 9, dan 10. Perhatikan anggota A dan anggota B, ada yang sama atau tidak? Ada ya, bilangan 8 dan 9. Jadi nanti bilangan 8 dan 9 kita gambarkan bersamaan karena menyangkut kedua himpunan. Jadi kita gambarkan tadi 1, 2, 4 dan 5 dulu, 8, 9 belakangan. Nah, jadi kalau ini himpunan A, sebelah kanan himpunan B anggotanya 3, 6, 7 dan 10. Nah, karena 8 dan 9 ada di kedua himpunan A dan B, maka bilangan 8 dan 9 kita gambarkan di tengah-tengah, gitu ya, karena menyangkut anggota A dan 8, 9 juga menyangkut anggota B. Jadi kita gambarkan di tengah-tengah ya. Kemudian nah ini walaupun nanti dibahas di video berikutnya, ini akan kita singgung. 8 dan 9 itu disebut sebagai irisan, yaitu yang menyangkut dari kedua himpunan ya. Bilangan yang sama atau anggota yang sama dari A dan B disebut sebagai anggota irisan dari kedua himpunan A dan B, yaitu 8 dan 9. Jadi 8 dan 9 disebut sebagai irisan A dan B atau anggota yang sama. Oke, itu sekedar pengertian dari diagram Venn. Untuk contoh-contoh berikutnya nanti silakan dilihat di bukunya. Perhatikan anggota S, bilangan 11 kita gambarkan di luar dari lingkaran ya. Sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh, pojok atas bawah boleh. Kita gambarkan di pojok bawah aja ya. Jadi angka 11 kita gambar di luar dari lingkaran A dan lingkaran B karena tidak menyangkut A dan tidak menyangkut B ya. Cukup sekian untuk diagram Venn ya. Nah, beberapa contoh yang bisa kita lihat. Ada contoh lain yang menyangkut diagram Venn. Nah, misalnya ini, gambarlah diagram Venn jika diketahui K bilangan prima kurang dari 11. Harus kita tahu dulu ya, bilangan prima itu bilangan berapa aja. Bilangan 2, 3, 5, 7, 9 bukan bilangan 11. Bilangan prima ya. Karena kurang dari 11 maka bilangannya adalah anggotanya adalah 2, 3, 5 dan 7. Oke, itu K. Sekarang L bilangan genap yang kurang dari 10. Bilangan genap mulai bilangan 2, 4, 6, 8. 10 tidak ikut ya karena kurang dari 10. Ingat ya, 2, 4, 6, 8. Oke, K dan L akan kita gambarkan di dalam kotak-kotak yang menyangkut semua himpunan. Oke, misalkan S-nya adalah bilangan caca. Jadi contoh himpunan ini kita bebas membuat contohnya. Misalkan S dalam hal ini bilangan caca yang kurang dari 12. Bilangan caca kita tahu adalah bilangan mulai bilangan 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Jadi semua anggota-anggota harus di list dulu supaya nanti bisa digambarkan. Oke, akan kita gambar di dalam diagram berikut. Nah, ini kotaknya. Kemudian K dan L akan kita gambar di dalam sebelah kiri. Jadi bebas ya, belah kanan K boleh, belah kiri K juga boleh. Ini sebelah kiri kita gambarkan dulu bilangan genap. Bilangan genap yang kurang dari 12 dari 10. Itu bilangan 2, kemudian 4, kemudian 6 dan 8, kurang dari 10 ya. Perhatikan bilangan 2 tidak kita gambar dulu, nanti karena menyangkut anggota K, nanti kita gambar bersamaan ya. Sementara 2 tidak kita gambar dulu, itu himpunan bilangan L. Sekarang himpunan bilangan K. K adalah bilangan prima yang kurang dari 11. Bilangan berapa tadi? Bilangan 2, terus bilangan 3, bilangan 5, dan bilangan 7. Nah, kurang dari 11 ya. 9 bukan bilangan prima. Nah, bilangan 2 karena menyangkut anggota K dan anggota L, maka bilangan 2 kita gambarkan di tengah-tengah. Menyangkut lingkaran yang K dan menyangkut lingkaran yang L, atau tadi yang disebut sebagai suatu irisan. Seandainya anggota K dan anggota L tidak ada yang sama, maka lingkaran ini digambar sebaiknya dipisah, tidak berdempetan seperti ini ya. Tapi karena anggota mereka ada yang sama, maka lingkarannya digambarkan berpotongan seperti ini. Itu kira-kira, jadi bentuk gambar lingkarannya tergantung dari anggotanya. Oke ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita gambarkan sepintas sedikit ya. Nanti kurang lebihnya silakan dilihat contoh-contoh yang lain. Banyak contoh-contohnya di dalam buku paket, akan diulang-ulang nanti ya, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk latihannya nanti kita buat melalui quizzes ya. Kalau yang sedang di dalam YouTube, silakan di subscribe tentu saja YouTube-nya, dan keluar masuk dalam GCR untuk melihat kode-kode dari quizzes. Kemudian kalau di dalam GCR silakan keluar dan masuk join kelas di quizzes. Di join kelas quizzes menggunakan kode-kode yang ada. Ini walaupun kemarin di dalam kelas quizzes sebagian nama-nama siswa sudah ada, tapi ini apabila namanya belum ada di sana, buka quiz dulu, lalu lihat join kelas. Kalau sudah bisa join berarti sudah ada namanya. Kalau ini belum bisa join kelas, kalau diminta kode nanti gunakan kode ini kode V8298845 untuk A. Untuk D kodenya F047694, dan untuk C, untuk D, dan untuk 7E. Nanti akan kita buat di khusus untuk latihan atau evaluasinya sejauh mana ini video bisa dipahami gitu ya. Oke, dari Bapak cukup sekian dulu 3 materi yang kita bahas. Mudah-mudahan ini video ini bisa bermanfaat untuk mempermudah kita bisa dapat mengerti apa itu himpunan semesta dan himpunan kosong, juga diagram P. Oke, cukup sekian dari Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang.